warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Novianti Ramadhani, NIM 22022171 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anausiadini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia saya. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu adalah kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran untuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan pada kalimat efektif yaitu adalah digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, tesis, skripsi, disertai laporan penelitian dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat pada kalimat efektif yaitu ada 9 macam, yaitu pertama, kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kolegisan dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulis. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur kata yang dibuat melalui kalimat pasif dan kalimat aktif. Harus jelas subjek dan keterangan dan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat jelas induk kalimat dan anak kalimat jelas subjek tidak digandakan. Kedua, yaitu adalah keparalelan predikat paralel. Kalimat majemuk serta rapatan harus ada artinya semuanya, yaitu contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Aturannya, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Jika kata benda harus diganti kata, jika kata kerja harus diganti kerja. Ketiga, yaitu ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat, yaitu contohnya Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Yang kedua, membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua. Contoh yang kedua adalah penggambarannya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Keempat adalah kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi, menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Kelima adalah ketepatan. Ketepatan adalah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai dan menghindarkan penindaian preposisi. Yang keenam adalah kecermatan cermat. Ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat taksirnya. Agar tercapainya kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu menghindari pengalangan awalan, hindari peluluhan bunyi C, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Hindari pemakaian kata ambigu. Ketujuh adalah keterpaduan. Keterpaduan adalah informasi yang disampaikan itu tidak pecah-pecah. Kalimat ini tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola, aspek verbal atau aspek verbal pasien. Di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. 8. Yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Kesejajaran bentuk atau keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Nah, yang terakhir nih, ke-9, keharmonisan. Keharmonisan adalah kalimat arti. Setiap kalimat yang kita buat harus memiliki antara pola pikir dan struktur bahasa, yaitu pertama, subjek, ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, dan suatu hal. Yang kedua adalah predikat. Predikat itu adalah bagian kalimat yang memberitahukan atau melakukan apa atau dalam keadaan. Bagaimana subjek? Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek.
Yang ketiga adalah objek. Objek adalah pelengkap atau bagian kalimat yang melengkapi predikat. Serta yang keempat adalah keterangan, bagian kalimat yang menerangkan beberapa hal mengenai bagian-bagian lainnya.